Hamid Fahmizar Kasim meminta kepada kami untuk secara khusus membahas worldview dan kaitannya dengan ilmu ekonomi. Karena beliau sudah menyampaikan sebelumnya posisi worldview dalam ilmu, posisi worldview dalam paradigma ilmu, dalam kehidupan dan seterusnya. Nah, tentunya perlu ada contoh-contoh yang real bagaimana worldview itu berlaku, berjalan, dan dia mempengaruhi sebuah ilmu. Dalam konteks ini yang beliau minta adalah kita mengkaji problematika worldview dalam sistem ekonomi kapitalis. Nanti kita akan lihat bagaimana worldview itu akan membentuk sebuah corak sistem ekonomi, yaitu kapitalis, sebetulnya juga sosialis juga, dan kita akan melihat bagaimana kemudian kegagalan itu terjadi karena disebabkan kesalahan worldview yang menciptakan sistem ekonomi itu sendiri. Nah, ini menjadi penting sekali kita yang mengkaji worldview dari awal kemarin dengan beliau tentu akan lebih kuat, akan lebih mengena pemahaman dari kita betapa pentingnya memang worldview ini sehingga kita boleh memahaminya dan menjadikannya sebagai cara pandang kita sebagai orang mukmin, cara pandang kita sebagai masyarakat, dan cara pandang sebuah peradaban. Dengan kata lain, worldview A akan membentuk sistem A, akan membentuk ilmu A, worldview B pun juga akan seperti itu. Itulah kenapa kemudian tidak bisa kita sebagai orang mukmin misalkan dengan semerta-merta mengambil sesuatu langsung dari peradaban lain yang jelas-jelas worldview-nya berbeda. Dalam konteks sekarang, misalkan ketika kita belajar ilmu modern yang jelas-jelas berasal dari peradaban modern yang worldview basisnya adalah sekuler, yang meninggalkan agama, maka otomatis tidak semerta-merta kita bisa mengambil ilmu itu karena di belakang ilmu itu ada cara pandang, ada worldview-nya yang melandasi pengembangan ilmu itu. Ya, kali ini kita akan melihat bagaimana ini bisa secara gamblang kita bisa melihat dalam sistem ekonomi kapitalis yang sampai sekarang masih nampak di hadapan kita semuanya. Saya lanjutkan dan saya mohon izin kali ini tentu mewakili beliau Profesor Dr. Hamid Fahmizar Kasim, karena memang di beberapa sesi tadi sudah disampaikan bahwa beliau menginginkan ada worldview yang dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang spesifik. Nah, kali ini kebetulan kami memang di bidang ilmu ekonomi, maka beliau meminta untuk mengkaji worldview dalam ilmu ekonomi, terutama kapitalisme, sistem ekonomi kapitalis. Ini ada kata-kata menarik dari Tibor Skovsky, ya. Poverty in the midst of plenty and joyless affluence are but symptoms of a profound disorder. Dan ini menjadi ciri dari sistem kapitalisme, nanti akan kita bincang lebih dalam lagi. Kemiskinan di tengah-tengah kelimpahan, kemakmuran yang tanpa adanya kebahagiaan, sebetulnya menunjukkan adanya kekacauan di dalam sistem itu sendiri. Dan ini sebetulnya yang terjadi, dan nanti kenapa ini terjadi, dan salah satu yang utama adalah sebabnya dari aspek worldview-nya yang bermasalah. Ini menjadi penting sekali, sehingga kita akan menguatkan pemahaman kita terhadap worldview itu sendiri. Dalam hari ini kami memilih tulisan Muhammad Umar Chapra. Beliau adalah tokoh utama dalam ekonomi Islam modern, ekonomi Islam kontemporer. Beliau adalah tokoh yang paling utama. Beliau sudah lama bergerak dalam ekonomi Islam, dan dalam buku beliau Islam and the Economic Challenge, beliau dengan sangat jelas sekali mengupas sistem ekonomi yang sekarang ada, baik itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, bahkan kemudian sistem ekonomi kapitalis yang berubah menjadi welfare state, ekonomi pembangunan. Beliau bedah dari mulai worldview-nya, bagaimana worldview ini kemudian melahirkan sebuah sistem, strategi, dan kemudian kenapa mereka gagal. Baru kemudian beliau
membawa balik bagaimana worldview Islam, membawa kepada sebuah sistem ekonomi Islam, strategi ekonomi Islam yang dengan worldview dan sistem ini, maka tujuan-tujuan sosial boleh tercapai atau bisa digapai oleh keinginan bersama dalam sistem ekonomi itu sendiri. Maka nanti pembicaraannya akan kami mulai dari pembahasan worldview, bagaimana worldview ini kemudian akan berpengaruh kepada sistem ekonomi kapitalis, ya, karena konteksnya sekarang kapitalis, dan bagaimana sistem ini dengan worldview-nya melahirkan sebuah kenyataan yang tidak pernah bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan bahkan oleh mereka sendiri. Nanti akan kita ungkap beberapa ungkapan dari tokoh dan juga kasus-kasus yang real yang terjadi. Sebelum kita masuk kepada worldview Barat dan khususnya worldview Barat modern yang nanti terkait ekonomi kapitalis, bagus kalau kita bisa memahami perkembangan worldview Barat modern sehingga menjadi yang seperti sekarang, dan mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa kita pun sebetulnya terpengaruh dengan worldview yang ada, ya, worldview yang menjadi worldview dominan di dunia saat ini. Kita tahu dari awal abad 17 sampai abad 19 ada yang disebut dengan the enlightenment atau masa pencerahan. Dan kadang masa ini juga disebut dengan the age of reason, masa berpikir, seakan-akan Barat kemudian mulai berpikir yang sebelumnya tidak menggunakan reason, tidak menggunakan akal. Ini sebetulnya juga bentuk ekstrim dari penolakan terhadap agama atau antitesis sebagian besar kepercayaan Kristen, tentu karena ini di Barat. Atau dengan kata lain yang kita kenal, inilah yang kita sebut dengan sekularisme. Itulah kenapa nanti namanya worldview Barat itu ya, worldview-nya adalah worldview sekuler. Karena memang Barat modern sebetulnya adalah Barat meninggalkan agama Kristen. Jadi Barat yang meninggalkan agama, itulah yang disebut dengan Barat modern. Itulah kenapa tidak berlebihan kalau Barat modern, worldview Barat modern juga disebut dengan worldview sekuler. Itulah kenapa Prof. Alatas dalam Islamization-nya, dia menyebutkan Islamization of contemporary knowledge. Jadi yang bermasalah itu adalah contemporary knowledge. Jadi knowledge yang dikembangkan kontemporer saat ini, dikembangkan oleh peradaban modern, yang sebetulnya yang ingin disampaikan adalah ilmu yang dikembangkan, yang lahir dari peradaban yang berworldview sekuler. Nah, ini tentu perlu kita pahami secara mendasar. Nah, pemikir utama dalam masa enlightenment ini, masa pencerahan Barat ini, kemudian mengarahkan bahwa akal manusialah sebetulnya yang harus kita jadikan dasar untuk melihat segala sesuatu. Bukan lagi sebelumnya, bukan lagi iman, bukan lagi intuisi. Jadi akal manusia bahkan dianggap nanti kemudian bisa menciptakan kebenaran metafisik. Jadi kemudian nanti akan kita temukan manusia akan menciptakan meramu lagi hal-hal yang terkait metafisik. Maka mereka akan mendiskusikan tentang penciptaan, bahkan mereka akan mendiskusikan tentang ketuhanan, bahkan nanti ujungnya Tuhan sebetulnya tidak ada dan seterusnya dengan akal manusia. Maka tidak heran kalau para filosof Barat seperti Locke, Berkeley, Hume, Kant kemudian membangkitkan sebuah skeptisisme ya, umum tentang Tuhan. Jadi mempertanyakan tentang Tuhan, keabadian jiwa manusia, nilai-nilai moral, kehidupan setelah kematian, gagasan agama dan lain sebagainya. Semua hal yang metafisik, semua hal yang diajarkan oleh agama, kemudian oleh filosof Barat dipertanyakan dan mereka mencoba untuk menggantikannya dengan spekulasi-spekulasi, teori-teori yang mereka buat. Hume misalkan menggambarkan kepercayaan itu seperti kecanggihan dan ilusi. Nah, pernyataan Hume yang seperti ini kemudian menjadi tempat yang tepat, yang subur untuk kemudian berkembangnya sebuah cara pandang yang kita kenal dengan Newtonian worldview, ya, yang menganggap Tuhan, tetap mereka seakan-akan
awalnya tentu masih percaya dengan Tuhan, tapi kemudian seakan-akan Tuhan hanya sebatas menciptakan dan kemudian membiarkan. Jadi seperti orang membuat jam otomatis, sebagaimana juga kemudian Newtonian worldview meyakini bahwa Tuhan sudah menciptakan alam dengan sistemnya, dengan sunnatullahnya, dan kemudian tidak lagi berperan apa-apa. Jadi seakan-akan tidak ada fungsi doa, tidak ada fungsi kemudian Allah akan memberi hidayah, fungsi kemudian innaka lan tahdi man tasya kepada Nabi Muhammad, itu tidak ada. Maka tentu seperti yang kita hafal di ayat kursi misalkan, Allah selalu tidak akan sesuatu terjadi kecuali atas izin Allah, itu tentu tidak ada dalam konsep worldview Newtonian ini. Walaupun worldview ini seakan-akan masih menganggap adanya Tuhan, tapi Tuhan yang kemudian apa dalam kehidupan dunia, sehingga semuanya sekarang adalah tentang manusia, tentang kita, jadi bukan lagi tentang Tuhan. Itulah kemudian yang mendasari sebuah faham yang kita kenal dengan humanisme, sebuah faham yang tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tapi sekarang semua masalah kita selesaikan, kita tanya kepada kita manusia. Maka humanisme itu sebetulnya faham ekstrim yang seakan-akan semua adalah tentang manusia, manusia yang menentukan segala sesuatu, sudah tidak ada lagi Tuhan. Itulah sebuah faham yang kemudian berkembang. Dari faham ini kemudian tentunya kemudian akan melahirkan sebuah konsep bahwa alam ini terjadi secara mekanik. Begitu juga tentang jiwa manusia, begitu juga tentang manusia. Maka seakan-akan kemudian manusia itu terjadi seperti yang lain terjadi, manusia sudah tidak lagi seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, misalkan manusia diciptakan untuk beribadah, manusia dijadikan khalifatullah fil ardi, itu sudah tidak ada lagi, karena manusia dianggap seperti alam fisik sekelilingnya, sama, tidak ada tujuannya, tidak ada tujuan khusus untuk manusia, dan seterusnya, sehingga seakan-akan manusia kemudian berkembang sebuah ide Darwinisme, manusia seakan-akan terjadi dengan sendirinya, ada proses evolusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah kemudian yang menjadi dasar ciri peradaban sekuler yang nanti sebetulnya sudah sangat mengarah kepada ateis, ya, karena meyakini bahwa manusia terjadi dengan sendirinya, tidak ada alam akhirat yang di situ kita dimintai pertanggungjawaban, bahkan alam ini terjadi dengan sendirinya. Dan ini kemudian menjadi sebuah asumsi, menjadi sebuah cara pandang baru. Kenapa dikatakan baru? Karena sebelum ini peradaban Islam, sebelum adanya peradaban Barat modern ini, itu tidak ada permasalahan antara iman dengan ilmu. Bahkan sudah dijelaskan kemana oleh Ustaz Hamid, bagaimana dalam peradaban Islam, iman, ilmu, amal itu selalu terkait. Akidah, syariah, akhlak itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang di Barat kemudian mulai dipertanyakan seakan-akan ilmu ya ilmu, iman ya iman, tidak ada kaitan iman dengan ilmu, science for science. Nah, ini berangkat dari mana? Berangkat dari cara pandang, berangkat dari cara pandang yang Newtonian, bahkan nanti lebih kepada Darwinisme. Bahwa alam terjadi dengan sendirinya, manusia juga terjadi dengan sendirinya, tidak ada tanggung jawab manusia hanya proses evolusi, sehingga kemudian seakan-akan alam ini adalah hutan rimba yang kita bersaing di situ, yang menang, yang kalah. Nah, ini kemudian menjadi asumsi dasar pandangan dunia baru secara ilmiah. Tidak dipertanyakan lagi apakah ini benar, apakah ini ilmiah, apakah ini valid atau tidak. Yang penting kemudian mengalir demikian rupa, kemudian ini dijadikan cara pandang baru, menjadi dasar pengembangan peradaban modern sekarang ini, menjadi dasar pengembangan sains sekarang ini. Jadi ini seakan-akan sudah diterima secara menyeluruh, padahal tentu secara sangat logis sekali. Bagaimana mungkin alam terjadi dengan sendirinya, alam yang sempurna ini terjadi dengan sendirinya. Sebagaimana kita tidak akan pernah mau mengiyakan kalau ada orang kemudian bawa
pisang goreng, kemudian datang ini terjadi dengan sendirinya, ada proses di situ, proses terjadi evolusi, ada pisang yang kemudian ada hembusan angin, dia kemudian pecah, dia jatuh, kemudian ditabrak oleh api, kemudian ada di sebuah tempayan, kemudian ada minyak, kemudian kemudian terjadilah pisang goreng di depan meja kita. Tentu kita akan menganggap orang yang bercerita ini adalah orang yang gila, orang yang nonsen, orang yang tidak masuk akal. Sebetulnya sama juga seperti yang sekarang dibangun. Alam terjadi dengan sendirinya, manusia terjadi dengan sendirinya. Pisang goreng saja tidak mungkin, apalagi alam yang sempurna ini, apalagi matahari yang tidak pernah ada pengumuman, mohon maaf, misalkan seperti PLN, besok akan ada pemadaman, matahari tidak pernah ada masalah pemadaman. Kok bisa langsung dianggap segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, tidak ada tujuan penciptaan dan seterusnya. Tapi intinya lagi-lagi dengan mudah bisa kita pahami, inti daripada worldview sekuler, worldview barat ini adalah bagaimana meninggalkan agama dan kemudian melahirkan sebuah asumsi-asumsi berdasarkan spekulasi-spekulasi yang dibuat oleh para filosof-filosof mereka. Tapi sayangnya kemudian itu yang diajarkan kepada dunia, diajarkan kepada kita semua, dan banyak dari kita yang tidak menyadari dan menerima apa adanya, dan kita jadikan sebagai asumsi dasar kita dalam melihat hidup, kehidupan, berekonomi, dan seterusnya. Ini sesuatu yang menjadi worldview-nya peradaban Barat yang sekarang ini menjadi dominan ya, di budaya. Maka kemudian jika keberadaan Tuhan diragukan atau tidak punya arti penting bagi manusia, karena tadi yang Newtonian worldview ya, bahwa Tuhan itu ya setelah menciptakan dia tidak ngapa-ngapain lagi, maka kemudian pertanyaan tentang kelangsungan hidup setelah mati, pertanggungjawaban di hadapan yang maha tinggi, itu pelan-pelan juga kemudian menjadi memudar. Maka wajar kalau kemudian seperti Descartes misalkan, ketika melihat jika memang ada beberapa tujuan hidup, tujuan akhir dari hidup, maka kata Descartes, mustahil bagi kita untuk mengetahuinya. Tentu mustahil, kecuali kita percaya sama Allah. Maka ada dalam kita belajar ilmu kalam itu ada sam'iyat, ada sesuatu yang memang Allah berikan kepada kita. Maka tujuan manusia hanya menurut Descartes adalah sebuah konsep yang tidak berguna secara ilmiah dan lambat laun menghilang dari pemikiran sosial. Sehingga kemudian manusia sebagai khalifah, manusia sebagai itu menjadi tidak ada lagi dalam percaturan pengembangan peradaban modern, peradaban sekuler saat ini. Satu-satunya landasan nilai seperti yang dicontohkan oleh Sartre adalah kebebasan manusia dan tidak ada pembenaran eksternal yang diperlukan untuk nilai-nilai yang dipilih siapapun untuk diadopsi. Jadi di sini Sartre seakan-akan mengatakan penentu nilai, penentu baik buruk adalah kita manusia. Tidak perlu lagi melihat nilai baik buruk menurut eksternal manusia. Ini yang kemudian kita kenal dengan paham humanisme. Di sini kemudian sebuah cara pandang Darwinisme sosial semakin memperkuat gagasan ini dengan konsepnya tentang perjuangan untuk eksistensi, survival of the fittest. Ya, ini menjadi sebuah hal yang berkembang kemudian. Maka wajar kalau kita mengenal istilah kalau Anda tidak mau menindas, maka Anda akan ditindas. Kalau Anda tidak menginjak, maka kamu akan diinjak. Jadi seakan-akan hidup ini benar-benar tentang manusia yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa. Itulah pemahaman sederhana dari konsep sosial Darwinisme. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi sebuah cara pandang utama yang dominan sekarang, akan hidup kita ini adalah bersaing untuk mendapatkan sesuatu, bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang diperebutkan. Inilah menjadi landasan. Dari sini kemudian
lahirlah sebuah cara pandang Barat yang menjadi dasar utama dalam sistem kapitalisme, sosialisme, dan seterusnya. Yang pertama adalah materialisme, ya. Sebuah faham yang meyakini bahwa yang ada itu hanya materi. Di luar materi tidak ada. Ini sebetulnya sebuah faham sebagai konsekuensi logis dari penyangkalan terhadap Tuhan. Itulah kenapa dalam surat Al-Baqarah kita langsung di awalnya sudah dikenalkan siapa orang-orang yang beriman, siapa orang-orang muttaqin. Salah satu ciri utamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya dengan yang gaib. Karena kita orang mukmin ini percaya bahwa yang ada ini bukan yang materi saja. Kita juga yakin yang ada itu juga non materi. Sebagaimana kita selalu bisa merasakan kita ada roh, punya pikiran, tapi itu tidak bisa kita raba, kita tidak menyadarinya. Nah, itu juga sesuatu yang baik. Maka materialisme sebuah konsekuensi logis sebetulnya dari penyangkalan terhadap Tuhan. Materi kemudian menjadi konstituen utama dari alam semesta, ya. Tidak diatur oleh kecerdasan, tujuan, penyebab akhir. Tidak diatur oleh beyond materi, tidak diatur oleh sesuatu di luar materi. Maka nanti akan kita lihat dalam perkembangan ilmu psikologi misalkan, itu manusia dianggap hanya makhluk jasad yang tidak ada keinginan, tidak ada sesuatu yang menggerakkan. Jadi dia hanya merespon sesuatu yang ada di luarnya. Nanti mungkin bisa dikembangkan berikutnya. Sehingga kemudian semua hal ini harus dijelaskan dari segi entitas dan proses materi. Jadi nanti berkembang juga dalam ilmu misalkan sesuatu yang ilmiah itu kalau bisa dibuktikan secara empiris. Kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris maka itu bukanlah suatu ilmu, bukan suatu yang ilmiah. Jadi semuanya adalah materi. Maka perasaan, nilai manusia kemudian mulai digambarkan sebagai ilusi yang tidak ada faktanya. Ya, karena kan perasaan kita itu tidak ada, perasaan kita itu yang materi. Maka nanti kita akan sangat mudah melihat kebahagiaan dalam konsep ekonomi modern itu nanti akan dikerdilkan, akan disempitkan menjadi kebahagiaan yang bentuknya materi. Padahal kita yang berpikir jernih itu sudah dengan mudah bisa memahami bahwa bahagia itu sesuatu yang non material. Tapi lagi-lagi dalam ilmu ekonomi bahagia itu kemudian akan diukur, dilihat secara materi. Sehingga kekayaan, kepuasan tubuh, kesenangan indrawi adalah satu-satunya atau nilai terbesar seseorang yang bisa dicari, yang bisa dicapai. Dengan demikian, materialisme memberikan dasar kepada sekarang yang kita lihat ya, budaya komersial yang menjustifikasi pemenuhan ketamakan manusia yang kemudian membuat terjadinya eksploitasi sumber daya yang sekarang sangat nampak sekali. Nanti kita lihat bagaimana cara pandang ini, worldview ini, kemudian melahirkan sebuah sistem dan kemudian terjadilah kegagalan tujuan sosial yang diinginkan bersama. Nah, yang lain yang kemudian menjadi faham utama di dalam ilmu ekonomi adalah determinisme. Jadi merupakan hasil alami dari penolakan jiwa manusia yang tidak sadar. Jadi determinisme ini seakan-akan mengatakan bahwa kita manusia ini tidak punya kehendak. Jadi kita tidak bisa menjadi baik karena kita ingin menjadi baik. Kita tidak ada optional di situ. Kita mau menjadi orang mukmin atau orang kafir. Tapi semuanya ditentukan oleh proses alami. Apa yang kita rasakan. Maka Locke misalkan, filsuf barat menganggap bahwa pikiran manusia ini adalah tabura rasa yang tidak memiliki sifat batin sendiri yang berfungsi sebagai bahan baku untuk sosial eksternal dan kekuatan ekonomi untuk membentuk dan yang merancang. Seakan-akan kita ini makhluk yang hanya akan mengikut apa adanya di luar kita. Kita tidak bisa menentukan diri kita. Kita tidak bisa kemudian tentu kalau di sini tidak bisa kita nanti di akhirat ditanya kenapa kamu tidak beriman. Oh gimana lagi karena lingkungan saya dan seterusnya. Dan tentu ini
Ini efek daripada ketidakyakinan terhadap yang gaib ini. Muncullah spekulasi-spekulasi, filsafat-filsafat, asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh mereka untuk meniadakan asumsi-asumsi yang dipahami oleh peradaban sebelumnya, yaitu peradaban Islam, tabula rasa. Maka Marx, Freud, Watson, Skinner juga semua menekankan bahwa manusia dikondisikan oleh lingkungan mereka, oleh faktor-faktor di luar kendali sadar mereka. Jadi kita manusia ini seakan-akan makhluk yang hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitaran kita. Jadi maka di sini tentu mereka tidak akan percaya adanya world view yang kemudian bisa membuat kita mengubah sesuatu. Tentu karena mereka tentu tidak akan meyakini bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifatullah fil ardi yang mampu mengubah arah peradaban. Itu tentu tidak bisa. Seakan-akan mereka seperti itu natural. Ini lagi-lagi sebuah asumsi-asumsi yang tidak pernah dibuktikan faktanya secara ilmiah. Karena kalau kita lihat misalkan bagaimana Barat berubah dari yang tadinya Kristen, ya, dominasi gereja, kemudian berubah menjadi Barat modern, itu juga sebetulnya atas pergerakan manusia yang bukan karena lingkungan, kemudian manusia yang mengubahnya. Ini lagi-lagi tadi kalau Prof. Allah sering mengatakan berdasarkan spekulasi-spekulasi filosofis. Yang itu pun sebetulnya sangat mudah kita patahkan, sangat mudah kita berikan argumen bahwa yang mereka spekulasi-spekulasi yang mereka kembangkan itu sangatlah tidak logis, sangatlah tidak rasional. Itu lagi-lagi kemudian rasional akan mereka definisikan sendiri nantinya. Ini kita menarik kalau bicara peradaban sekarang ini. Untuk itu perilaku manusia dengan demikian dijelaskan sebagai ditentukan oleh respon mekanis otomatis terhadap rangsangan eksternal seperti pada hewan. Ini menurut Watson dan Skinner. Oleh kondisi mental bawah sadar di luar kendali sadar mereka, ini Freud, dan oleh sosial dan konflik ekonomi, ini menurut Marx. Sehingga seakan-akan kita ini makhluk yang tanpa daya, yang hanya dipengaruhi oleh faktor sosial kita. Padahal kenyataannya manusia diciptakan spesial oleh Allah, khalifatullah fil ardi. Selain mengabaikan kekhasan dan kompleksitas diri manusia, paham determinisme ini kemudian menyebabkan penolakan tanggung jawab moral atas perilaku individu. Sehingga kemudian tidak bisa kita judge, oh kamu manusia salah, kamu manusia tidak tepat, karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Hal ini tentu sangat kontras ya, dengan paham pandangan agama bahwa manusia makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas tindakan mereka, kita bisa mengontrol diri kita dari pengaruh luar dan lain sebagainya. Nah ini menjadi penting sekali kita pahami bagaimana cara pandang ini nanti akan kita lihat melahirkan sebuah sistem ekonomi kapitalis dan membuat corak kapitalis. Salah satu paham yang mendasari sistem ekonomi sekarang, kapitalisme dan tentunya juga sebutnya sosialisme juga adalah utilitarianisme. Secara sederhana, utilitarianisme ini adalah sebuah paham yang meyakini bahwa baik buruk itu adalah sesuai dengan nilai guna atau kepuasan yang kita inginkan. Jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang mengejar keinginan individu mereka. Dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mengejar keinginan masyarakat. Sehingga baik buruk adalah diukur dari keinginan untuk mengejar, keinginan untuk mencapai kepuasan masing-masing dari kita. Nah, di sini sehingga kemudian self-interest nanti akan kita lihat ya, menjadi sangat dominan dalam sistem ekonomi kapitalis dan mereka meyakini individu yang bergerak mencapai keinginan mereka masing-masing itu otomatis akan sampai kepada keinginan masyarakat. Nanti akan kita lihat betapa logika ini tidak berjalan karena ketika individu hanya mementingkan dirinya, maka otomatis dia akan abai kepada kepentingan sosial. Ini yang akan kita lihat menjadi masalah utama dalam sistem kapitalis.
Nah, kemudian hal-hal ini membentuk sebuah paham sosial yang kemudian dikenal dengan sosial Darwinisme. Ya, ketika seorang pria yang tadi ini lahir dari paham utilitarianisme yang berdasarkan materialisme, ya. Seorang pria yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya, kepuasannya, dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memaksimalkan kepentingannya juga, maka ini yang diasumsikan tadi adanya keharmonisan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Nanti akan kita lihat bahwa ini tidak mungkin terjadi. Nah, utilitarianisme dengan materialisme ini kemudian memberikan alasan logis untuk mengejar kekayaan dan kenikmatan jasadi. Hal ini kemudian memproyeksi konsumsi sebagai tujuan tertinggi dari kehidupan ekonomi. Itulah kenapa ada sebuah kata-kata mutiara barat yang menjadi biasa di antara kita yang disebut dengan time is money. Waktu adalah uang. Kenapa waktu adalah uang? Seakan-akan waktu itu sangat berharga sekali dan ukuran keberhargaan waktu itu adalah uang. Karena uang inilah yang bisa membeli kita untuk mengkonsumsi, yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai hasrat keinginan fisikal kita. Karena diyakini bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang fisikal, sesuatu yang materi. Makanya uang menjadi segala-galanya. Tentu akan berbeda kalau kita pernah belajar kata-kata mutiara di Arab. Kita misalkan pernah mendengar al-waqtu asmanu minaz zahabi. Ini menarik. Sama-sama tentang uang, tapi cara pandangnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa worldview akan melahirkan sebuah corak peradaban yang berbeda. Kalau Barat mengatakan time is money, tapi di Islam, di Arab dikatakan al-waqtu asmanu minaz zahab. Waktu lebih berharga dari emas. Itu emas ketika itu adalah uang. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya bisa kita, kalau waktu adalah uang, kalau yang Arab tadi waktu adalah lebih berharga daripada uang. Seakan-akan di sini mengatakan uang punya harganya, punya maknanya. Tapi waktu lebih berharga daripada uang, karena uang tidak bisa membeli segalanya. Kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi inilah perbedaan cara pandang, ya, yang materialisme tadi akan melahirkan cara pandang time is money yang memahami bahwa kehidupan ini ada yang materi dan materi, maka tidak akan sesempit itu, maka akan dikatakan al-waqtu asmanu minaz zahab. Konsumsi kemudian menjadi sumber tertinggi kebahagiaan ala Bentham tadi, ya, dan merupakan tujuan akhir dari semua usaha dan kerja keras manusia. Ya. Time is money. Maka seakan-akan kemudian sekarang sistem pendidikan pun mengarah kepada sini. Sistem pendidikan pun mengarah kepada mencetak manusia-manusia yang tujuan akhir dari pendidikan itu adalah manusia bisa bekerja, menjadi pekerja. Kenapa bekerja? Karena bisa biar dapat uang. Dengan uang itu dia bisa mengkonsumsi dan dia menjadi bahagia hidup di situ. Maka seakan-akan tidak logis kalau ada manusia yang hidupnya kemudian membangun pondok pesantren, mengeluarkan uangnya, memikirkan anak yatim dan lain sebagainya. Itu tidak rasional bagi orang ekonomi sekarang, sistem ekonomi sekarang tidak rasional. Padahal itu sangat rasional bagi orang yang meyakini bahwa hidup ini sementara, hidup ini ujian, nanti ada akhirat yang kekal. Nah, disinilah perbedaan yang mendasar, dan kalau cara pandang ini kemudian menjadi sebuah sistem, akan berbeda sekali sistemnya. Nanti akan kita coba kait-kaitkan dan bagaimana sistem Islam. Nah, ini kemudian muncul menjadi strategi ekonomi kapitalis. Tadi kita bisa membayangkan bahwa ketika di tujuan hidup adalah untuk mencapai kepentingan masing-masing individu atau self-interest, semua orang itu tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan dirinya. Individualisme untuk kepentingan dirinya, dan itu materi, dikaitkan, dan itu hanya ukurannya materi, self interest. Maka kemudian Adam Smith melihat
supaya terjadi perebutan yang adil, perebutan yang harmonis, maka Adam Smith mengidealkan sebuah sistem pasar yang kemudian kita kenal dengan laissez-faire. Sebuah sistem pasar yang di situ bebas, tidak ada intervensi eksternal dari hukum agama, dari yang lain-lain, bahkan juga dari pemerintah. Biarkan semua orang itu memenuhi tujuan self-interest. Karena seakan-akan bayangan Adam Smith itu, jika semua orang, jika semua individu ingin mencapai keinginan pribadinya, ibaratnya kalau Fulan atau Dedi misalkan, ingin mencapai self-interestnya, ketamakannya, dia tentu ingin menipu Dodo misalkan. Dodo juga demikian, dia juga self-interest, akan memikirkan dirinya, dan akan berusaha untuk mengambil sesuatu dari Dedi. Maka ketika Dodo juga ingin mengambil sesuatu, Dedi juga ingin mengambil sesuatu, Dodo ingin membuat segala daya upaya, mungkin juga nipu untuk mengelabui Dedi. Dedi juga demikian. Maka bayangan Adam Smith akan terjadi sebuah pertemuan yang harmonis. Akan terjadi dalam istilah ekonomi nanti kita kenal dengan trade-off. Kita kenal dengan Pareto optimum. Jadi tidak bisa mengambil sepenuhnya, mau tidak mau Dedi merelakan sesuatu, mau tidak mau Dodo merelakan sesuatu, saling mengambil, dan itulah terjadi mungkin bayangannya antarodin akhirnya ujungnya. Itulah sistem menurut Adam Smith, laissez-faire yang keren sekali, dan ketika individu semuanya bergerak seperti itu, otomatis bayangannya Adam Smith secara sosial juga akan sejahtera. Karena individu semuanya saling bersaing, semuanya self-interest-nya tercapai dengan titik yang harus bersharing dengan yang lainnya, maka sharing bersama ini akan memunculkan sebuah titik maslahat secara sosial. Itu bayangan daripada sistem ekonomi kapitalis awal-awal yang kemudian mereka sadari betul gagal, kemudian muncul edisi berikutnya yang kita kenal dengan welfare state. Nah, sistem laissez-faire ini kemudian kita lihat menimbulkan sebuah kesalahan asumsi yang tadinya meyakini kalau self-interest semuanya ingin dipenuhi, otomatis social interest itu akan terpenuhi secara otomatis. Kenyataannya itu tidak bisa terjadi. Karena orang yang self-interest tidak mungkin berpikir kepentingan sosialnya. Dan itulah yang nampak dalam sistem ekonomi kapitalis dan menjadi masalah sampai saat ini, yaitu kesenjangan ekonomi. Jadi salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis itu adalah terjadinya kesenjangan, bahkan dalam sejarahnya kemudian kita melihat adanya sebuah clash yang sangat luar biasa gara-gara sistem ekonomi. Dalam sejarah sebelumnya kita tidak pernah mendengarkan sebuah sejarah adanya clash masyarakat gara-gara sebuah sistem ekonomi. Kalau politik mungkin, tapi gara-gara sistem ekonomi terjadi clash itu tidak pernah mendengar. Tapi dalam sistem ekonomi kapitalis terjadilah sebuah clash masyarakat. Ini bukan politik, ini masyarakat. Kemudian ada di situ kelompok masyarakat borjuis, kelompok masyarakat yang disebut dengan proletar. Jadi tadi yang dibayangkan Dodo, Dedi saling sharing, kemudian trade off, Pareto optimum, kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya ada seseorang yang mampu mengakali yang lain, mampu mengalahkan persaingan, kemudian orang ini membuat kelompok, kemudian terjadilah ketimpangan, terjadilah sesuatu yang tidak lagi fair, tidak sesuatu yang sistem ekonomi, sistem pasar yang tidak lagi adil untuk semuanya. Hanya terjadilah sistem ekonomi yang kemudian kelompok ini menguasai, kelompok ini tidak bisa masuk. Inilah sebuah sistem yang kemudian penuh dengan ketidakadilan, sehingga terjadilah clash, terjadilah sebuah kekacauan ekonomi yang sangat luar biasa. Muncullah kemudian sistem sosialisme yang ingin, tapi waktunya sama, bahkan agak lebih ekstrim karena dia nanti anti agama, anti Tuhan. Lebih ekstrim, kalau tadi yang kapitalisme itu self-interest, semuanya diberi jalan sepenuhnya, karena bayangannya akan terjadi social interest yang optimum, kenyataannya tidak terjadi, malah terjadi penindasan antar kelompok. Maka sosialisme berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan menghilangkan self-interest, kemudian semuanya harus tunduk kepada social interest.
Apa yang terjadi? Self interest yang tadi membawa sebuah kreativitas seorang manusia yang berpikir keras, kemudian melakukan ikhtiar istihadnya, kreativitasnya menjadi terkungkung, kemudian muncullah sistem yang sering terjadi kegagalan ekonomi. Karena tidak ada terjadi persaingan, tidak terjadi kreativitas. Itulah yang kemudian nampak di sistem sosialisme, ekonominya tidak maju, sering terjadi kegagalan panen, kegagalan produksi, dan lain sebagainya. Dan ekonomi kapitalis kemudian belajar dari masalah ini, berubah menjadi welfare state yang sama sistemnya, tapi sudah mulai ada intervensi pemerintah dan sudah mulai memikirkan sosial. Jadi katanya mereka akhirnya masuk kepada fase bahwa self interest individu tak taunya tidak mungkin memikirkan sosial. Maka individu harus dipaksa diambil sebagian kekayaannya, yaitu dengan sistem pajak, diambil kemudian diberikan kepada sosial. Itulah yang sekarang yang banyak yang menjadi dominan dipakai di Barat adalah sistem ekonomi yang kita kenal dengan welfare state. Nah, inilah sistem ekonomi kapitalis dengan world view yang tadi, dengan cara pandang yang tadi, yang cara pandang materialisme, cara pandang yang determinisme, cara pandang yang semuanya adalah kepentingan dirinya, tidak ada tanggung jawab kemanusiaan, tidak ada tanggung jawab di akhirat, maka kemudian bisa kita bayangkan sistem ini kemudian hanya akan membuat orang-orang non-moral yang tidak punya moral, kemudian bersaing tanpa moralitas, kemudian terjadilah persaingan yang kemudian saling menjatuhkan, bahkan saling merobohkan. Maka terjadilah sebuah sistem yang sangat bertidakadilan. Selain itu, sistem ini juga kemudian melahirkan sebuah konsekuensi yang sangat luar biasa terhadap alam. Terjadi eksploitasi yang luar biasa terhadap alam. Makanya sekarang ini di ilmu ekonomi, World Bank, PBB itu sekarang teriak-teriak tentang SDGs, Social Development Goals. Bagaimana kita mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, ekonomi maju tapi berkelanjutan. Karena ekonomi kapitalis ini, ekonominya maju, tapi majunya eksploitatif, majunya merusak alam. Sehingga bayangan mereka sendiri, sekian tahun yang akan datang, manusia tidak bisa lagi menikmati kemanusiaan, menikmati alam, karena sudah rusak oleh manusia sekarang. Akhirnya kemudian muncullah sebuah gerakan lingkungan, sebuah gerakan yang istilahkan dengan sustainable economy, sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Ini sebenarnya tanda dari kegagalan. Tapi lagi-lagi, apapun yang mereka inginkan tadi, sustainable development, mungkin nanti green economy, mungkin macam-macam, apapun itu, selama cara pandangnya seperti ini, selama cara pandangnya materialisme, selama cara pandangnya adalah tidak ada tanggung jawab kepada Tuhan, selama menganggap alam ini terjadi dengan sendirinya dan kita rebutan di alam ini, maka itu hanya akan menjadi angan-angan yang ditulis mungkin di koran-koran, tulis di website, tulis mungkin akan menjadi di forum ekonomi, akan dibincangkan, tapi real ekonominya, real perjalanan sistemnya tetap akan seperti itu. Karena masalahnya bukan di tujuannya bagus, tujuannya ingin kesejahteraan, tujuannya ingin pertumbuhan yang optimum. Cuman world view yang melahirkan strategi inilah yang sebetulnya bermasalah. Berbeda tentu dengan ekonomi Islam. Nah, sehingga kemudian sistem ekonomi ini ekonomi kapitalis menjadi gagal karena di situ kemudian terjadi konflik antara self interest dengan social interest. Dunia kemudian tadi tidak punya landasan moral lagi, semuanya adalah seperti Darwinisme, semuanya kita seakan-akan bersaing tanpa etika dan seterusnya, ya. Buahnya kesenjangan. Maka ini ada kata-kata menarik dari Galton.
bagaimana kalau kita ganti worldview-nya dengan worldview Islam, kemudian strateginya, otomatis strategi yang lahir dari worldview Islam, yaitu strategi ekonomi Islam, sehingga akan kita lihat bagaimana kemudian bisa mencapai keinginan sosial yang diinginkan. Nah, worldview Islam secara sederhana bisa kita pahami basis utamanya adalah kalau di ekonomi selalu kita bahas adalah tauhid. Intinya tadi menentang semuanya, kita percaya kepada Allah, kita menyadari adanya akhirat, manusia ini khalifatullah fil ardi, kita ada tanggung jawab di akhirat, sehingga alam ini adalah amanah dari Allah untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan sistem ini kemudian kita lihat akan melahirkan sebuah sistem sama pasar, tapi lagi-lagi pasar yang bermoral di situ. Pasar yang manusianya dari awal disadarkan untuk kebaikan bersama. Nah, pasar ini itu pun tidak dibiarkan bebas sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Pasar ini kemudian dibuat sistemnya sedemikian rupa, ada sistem pengawasan, bukan diintervensi tapi diawasi, sehingga manusia-manusia yang punya kecenderungan untuk berbuat kepada hawa nafsunya itu kemudian diatur oleh syariat untuk tidak melakukan kezoliman. Maka kita kenal nanti dalam sistem ekonomi Islam sistem hisbah. Seperti Rasul mengecek pasar, tangan beliau dimasukkan, kemudian mengecek apakah kurma dicampur yang basah dan yang kering misalkan. Jadi inilah sistem. Cuman dengan ini, maka kemudian pasar ini menjadi pasar yang bisa dimasukin oleh siapapun, tapi dengan tambahan tadi, dan ini penting sekali, dengan tambahan ada moralitas. Nah, selain itu oleh Islam, sosial pun tidak bisa murni langsung dicapai oleh pasar. Itulah kenapa kemudian dalam Islam pun ada sistem yang mengatur sosial. Ada yang wajib diambil yaitu zakat, distribusi kekayaan secara sosial ya. Ada yang sunnah. Jadi yang didorong adalah kemauan diri manusia, kebaikan dari manusia itu sendiri. Maka kemudian lahirlah manusia-manusia yang berebut untuk sedekah, berebut untuk wakaf. Ya. Sehingga kemudian dengan ini terjadi kemajuan ekonomi karena manusia juga bisa bersaing di pasar. Terjadi kemajuan ekonomi, tapi manusia yang kemudian ditahan untuk tidak eksploitatif, tidak merusak alam karena dia merasa ada pertanggungjawaban, plus dikawal oleh syariat yang memantaunya, ya, dipantau oleh pemerintahan. Kemudian secara sosial orang yang memenangkan persaingan di pasar didorong untuk melakukan kebaikan sosial dengan yang wajib zakat, kemudian dengan sedekah, dengan wakafnya. Dan ini yang bisa kita lihat dalam sejarah peradaban Islam. Contoh yang paling sederhana, kalau kita balik ke belakang sebentar saja, ketika di zaman sejarah peradaban Islam, Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Ada pernyataan menarik, ada seorang anak muda yang ketika itu datang ke Turki untuk berobat. Orang Jerman, anak muda Jerman datang ke Turki, ini Turki Utsmani bukan yang sekarang ya, datang ke Turki untuk berobat. Kemudian dia berobat di sebuah rumah sakit, kemudian oleh orang tuanya ditulis surat, anakku, berapa dana yang diperlukan untuk biaya di sana? Anak ini kemudian menulis surat ke ayahnya, oh tidak perlu ayah. Kalau di Turki Utsmani ini, pengobatan di sini gratis. Bukan hanya gratis, kami yang menginap di sini diberi gaji seakan-akan kami diberi gaji pengganti dari kalau kami sehat dan bekerja. Sehingga bisa dibayangkan, sudah masuk rumah sakit gratis, diberi biasis, diberi gaji juga, keluar kata anak tadi, kata pemuda tadi, kita dikasih baju baru. Inilah contoh ya, keinginan sosial yang sebenarnya diinginkan oleh semua peradaban, termasuk peradaban barat sekarang. Tapi karena tadi mereka menghilangkan sisi salah di worldview-nya, strateginya kemudian juga salah, maka mereka gagal mencapainya. Di Turki Utsmani juga kita kenal ada hotel-hotel yang ada di tempat-tempat utama perdagangan yang kalau ada musafir datang ke sana 3 hari gratis menginap, kemudian kuda-kuda mereka diberi makan rumput 3 hari secara penuh. Ibaratnya kalau sekarang
kita datang mungkin kalau peradaban Islam ya, datang ke sebuah peradaban Islam, nginep di hotel gratis, makan gratis, plus mobil kita diisi bensin penuh gitu. Itu tidak terbayang di zaman peradaban kapitalis bahkan sosialis sekalipun. Nah, ini kita harus sangat kenal dengan sejarah peradaban kita, sejarah ekonomi kita, bagaimana worldview Islam melahirkan sebuah strategi yang sangat Islami dan mencapai sebuah kesejahteraan sosial yang diharapkan oleh semua pihak. Nah, inilah sekilas bagaimana worldview melahirkan sebuah sistem, sebuah strategi ekonomi dan kemudian mengarah kepada kegagalan sistem atau kesuksesan sistem. Intinya, kenapa sistem kapitalis sekarang ini menurut Stiglitz ya, kalau ada slide, ada dia membuat analisa di Amerika sekian puluh tahun ini kenaikan average, kenaikan rata-rata 1% orang kayanya Amerika itu naiknya tinggi sekali. Tapi kata dia 90% yang bawah ya itu kenaikannya bisa dibilang tidak ada kenaikan sekian puluh tahun ini. Ini menandakan apa? Sistem kapitalisme, modern juga sosialisme itu menyisakan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu tidak tercapainya kesejahteraan sosial. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia misalkan, alangkah luar biasanya para pencetus kemerdekaan, para pembuat Pancasila misalkan, bagaimana dimulai dengan sebuah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mestinya menjadi basis cara pandang orang Indonesia, worldview-nya orang Indonesia, yang dengan ketuhanan yang Maha Esa inilah maka akan terjadi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, inilah sebetulnya ketika kita tidak sadar kemana arah membangun peradaban, tidak tahu siapa diri kita, atau dengan kata lain tidak mengenali identitas kita, atau tidak tahu kita worldview kita sebagai orang mukmin, maka secara individu, secara sosial, secara peradaban kita hanya akan menjadi sekelompok orang-orang yang salah arah dalam membangun sebuah peradaban. Mungkin kalau dalam bahasa Prof. Alatas kita menjadi bagian dari loss of adab, orang-orang yang bingung untuk menentukan kemana arah yang benar yang harus kita tuju. Itulah kenapa doa kita selalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang telah mengembangkan peradaban Islam dengan benar, dengan worldview yang benar, bukan dengan worldview yang dolin dan worldview yang maghdub ya, yang seperti yang selalu kita minta doanya dalam sholat hari-hari kita. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tadi di akhir ada sedikit ada koneksi internet yang kurang baik. Lagi-lagi kami terima kasih. Ini luar biasa. Triple IT merupakan lembaga yang sangat luar biasa, selalu ditunggu, dan langkah demi langkah insya Allah Triple IT dengan gerakan-gerakannya insya Allah kita bersama akan melahirkan arah peradaban Islam dengan ilmu yang saya kira tambah lama, pelan dengan pelan semakin nyata. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.